Haleluya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam hangat dan salam kasih kami kembali dari tim keluarga kekasih Tuhan. Suatu kehormatan bagi kami kalau dalam tim kami kembali boleh diundang untuk boleh kembali kami beribadah dan melayani bersama-sama di tempat ini. Amin. Sudah berapa lama ya kita nggak ketemu? Ya, saya lihat gerejanya juga banyak perubahan. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan di sini pun ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita tundukkan kepala kita boleh berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami, terima kasih Tuhan. Kembali terutama kami dalam tim PDKKT yang Tuhan sudah sertai perjalanan kami, Immanuel, penyertaan-Mu sempurna. Kami tiba dengan selamat di gereja-Mu di tempat ini. Dan kami percaya juga setiap jemaat yang mereka boleh datang untuk beribadah tiba dengan selamat atas gereja-Mu di tempat ini. Sungguh semua hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena anugerah daripada Tuhan. Pada pagi hari ini hari Sabat-Mu yang kudus, setiap kami mau datang untuk beribadah kepadamu dengan kerelaan hati, dengan hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengubah atas setiap kami untuk mau hidup dekat dengan Allah kami. Karena kami tahu ketenangan jiwa kami, kekuatan hidup kami, batin kami hanya bila kami dekat dengan Allah kami. Sehingga apapun Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami, tidak ada yang bisa mengambil damai sejahtera Allah, sukacita yang daripada Tuhan. Seperti firman-Mu di dalam kitab Mazmur berkata, datanglah beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bergirang, karena itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Semua yang kami kerjakan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malaikat pemuji penyembah yang akan mengajari kami memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan segenap hati-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus ku sembahkan. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
hati kami yang paling dalam dengan mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu,
bagian kami adalah tetap menyembah, sehingga dalam keadaan baik tidak baik sekalipun, roh dan hati kami, biarlah kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Sampai dalam kekekalan, bagian kami adalah menyembah-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Syukur bagi-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian kemuliaan bagi-Mu. Teduhkan hati setiap kami Tuhan, merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, yang menjamah setiap hati. Engkau Bapa yang tahu setiap keberadaan kami saat kami datang pagi ini. Engkau Bapa yang penuh kasih, dengan kedua tangan yang terbuka Engkau menyambut setiap kami. Kami ada di dalam dekapan pelukan Bapa. Tangan kuat Tuhan yang memegang setiap kami, bahkan menuntun kami menjalani hari-hari hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Puaskan setiap hati kami yang datang dengan kerinduan kepada-Mu. Puaskan hati setiap kami Tuhan oleh kasih mengalir. Nikmati dengan lembut hadirat-Mu. Nikmati dengan lembut hadirat-Mu. Kasih Bapa yang mendekap dan memeluk setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Keinginan Tuhan adalah memeluknya dengan kasih, dengan dekapan cinta, terpuaskan oleh kasih Bapa yang mengangkat setiap beban dalam hidupmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, terima kasih. Dengan perlahan kami sambut dengan kasih Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, pokok pujian kami. Ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah dengan lembut sekali lagi katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk. Semua bagi kemuliaan-Mu, semua hanya pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Hanya Kau Tuhan. Engkaulah Raja kemuliaan kami Tuhan. Untuk itu pagi ini kami datang Tuhan. Kami datang di tempat ini hanya memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan Kau Raja kami. Tuhan di atas segalanya. Terima kasih
Kami sungguh bersukacita di dalam Engkau. Kami mau datang dengan sukacita dan bergirang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Pagi ini Engkau yang mau datang kepada Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita mau katakan. Sekali lagi amin. Baik, shalom, sekali lagi shalom. Haleluya. Sebelum kita bersukacita dalam Tuhan, mau kita berjabatan tangan satu dengan yang lain. Katakan, tetap semangat, penuh sukacita Tuhan. Yang belum kenal silahkan kenalan. Sebelum masuk dalam sukacita Tuhan, sedikit ya saudara ya, karena kita ini pelayanan seminggu, minggu kedua dan keempat biasanya di dalam setiap bulan. Kita belajar dari melayani dari gereja ke gereja, antar denominasi. Dan saya mendapatkan berkat Tuhan bahwa kekayaan di dalam Tuhan dalam tata cara ibadah berbeda-beda, amin. Ada yang wah, ada yang slow, ada yang bermacam-macam. Itulah kekayaan di dalam Tuhan. Tetapi semua adalah untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, sekarang kita datang dengan sukacita. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan. Sukacita untuk setiap kami. Datanglah ke-Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Perlindungan-Mu, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Sama-sama lambaikan tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik bagi kita semua. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan setia selama-lamanya karena Dia mengasihi kita semua. Amin. Datanglah ke-Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Sebab hatimu bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Karena Kau berlindung di bawah naungan hadirat sayap-Nya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama tepuk tangannya di atas. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia. Kau yang menerima kebaikan Tuhan, katakan Tuhanmu baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya
kanan dulu, lihat sudah ada wajah ucapan syukur belum? Minta senyum yang manis, toleh kiri kanan. Engkau tetap bersyukur, dari wajahmu akan nampak kalau engkau bersyukur. Tetap katakan Tuhanmu baik, amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan yang tetap pegang kebenaran firman yang menjadi janji untuk setiap kita. Haleluya. Apapun yang akan terjadi, semua dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar langit tak bercahaya lagi, hanya pegang janji Tuhan. Amin. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Saya lihat ibu-ibu yang ada di belakang senyum sukacita luar biasa, amin. Saya percaya karena kita terima janji Tuhan, ya dan amin, amin. Semua tetap dalam sukacitanya Tuhan. Baik, kami persilakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas bisa mempersiapkan diri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami akan Engkau. Kami sudah Tuhan dimampukan, dilayakkan untuk setiap korban syukur yang telah kami bawa di hadapan-Mu. Biar semua boleh menjadi dupa yang tercium harum dalam tahta kudus-Mu, menjadi sumber kekuatan setiap kami sukacita di dalam Engkau. Dan sebentar kami akan memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita Tuhan yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan dalam hati, tebus dosa.
hanya bagi-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Indahnya kasih Tuhan setiap kami. Melalui setiap proses kehidupan apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup-Mu, Tuhan yang tetap menjadi penopang, Tuhan yang tetap menjadi sumber kekuatan-Mu untuk Engkau tidak terjatuh. Engkau tetap keluar jadi pemenang karena indahnya kasih Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Pujikan dengan bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidupmu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu tak pernah berakhir. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami undang kita bangkit berdiri bersama. Tuhan baik, bersamamu ku lewati Haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kau adalah Tuhan
Kami ada sebagaimana kami ada. Kami ada karena anugerah Tuhan. Saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Semua itu karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk dapat bersekutu dengan Engkau. Karena itulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Saat kami boleh bersekutu memuji, menyembah Engkau. Bahwa Engkau Allah yang kami puja, kami sembah. Engkau Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberi kami kekuatan. Engkau yang akan menyertai kami, melindungi kami. Engkau akan memberkati, bahkan menuntun setiap kehidupan kami. Sehingga hari-hari apapun yang kami lewati, kami boleh tetap kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan bertata atas pujian penyembahan yang kami naikkan pada hari ini, pagi hari ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati iman kami boleh dibangun melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan saatnya kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya waktu berdoa sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya sampaikan ya Tuhan di gereja GKN Immanuel Bululawang. Saya ingatnya Ibu Ike, tapi ibu dari Ibu Ike itu saya tidak tahu namanya siapa ya. Cuma saya ingatnya Ibu Ike. Tuhan, saya tanya sama Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Dan saat itu Roh Kudus berbicara kekeringan rohani. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang kita alami saat ini. Tapi Roh Kudus waktu itu mengatakan kekeringan rohani. Ketika saya berdoa minta firman sama Tuhan dan Roh Kudus ditaruh dalam hati saya mendengar Roh Kudus berbicara tentang kekeringan rohani. Saudara, pernahkah kita saat-saat kita itu kadang-kadang merasa malas untuk berdoa? Bahkan kadang-kadang itu kok malas sekali ya untuk berdoa, untuk baca firman, rasanya kok tidak semangat, letih, lesu gitu rasanya. Padahal tidak seperti itu biasanya. Biasanya tidak seperti itu. Tapi kadangkala kita mengalami hal seperti itu, merasa malas, merasa letih, lesu, dan ketika berdoa tidak connect dengan Tuhan, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa kita. Itu berarti kita sedang mengalami yang namanya kekeringan rohani. Hal itu terjadi di dalam kehidupan kita bukan karena kalau memang kita itu setiap harinya mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baca firman, dan seperti itu, hal itu biasanya tidak terjadi. Tapi kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi memang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Yang namanya kekeringan rohani itu memang Tuhan izinkan, bukan karena kita itu
tidak mengasihi Tuhan atau bukan karena kita itu tidak setia kepada Tuhan. Sekalipun kita setia melayani pekerjaan Tuhan, kita setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, tapi hal itu juga terkadang Tuhan izinkan kepada kita untuk mengalami kekeringan rohani. Supaya apa? Supaya Tuhan itu ingin melihat kegigihan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Ketika kita mengalami hal seperti itu, kalau kita selalu dimanjakan oleh Roh Kudus, kita selalu connect dengan Tuhan, selalu enak dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena kita selalu dimanjakan oleh Roh Kudus. Apapun yang kita alami sepertinya enak banget. Tapi bagaimana ketika kita tidak dimanjakan oleh Roh Kudus? Apakah hati kita tetap mau berkorban, setia, taat, berdoa, baca firman kepada Tuhan? Jadi hal yang namanya kekeringan rohani itu terkadang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Supaya karena Tuhan ingin melihat kegigihan iman kita itu bagaimana ketika kita merasakan seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada, jauh, seolah-olah Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Bagaimana kita akan kegigihan iman kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Matius 15 ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan ini minta tolong kepada Tuhan. Dia itu berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada mulanya itu dia tidak percaya kepada Tuhan. Kanaan orang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi perempuan ini ketika anaknya mengalami kerasukan setan, dia datang kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, kasihani aku ya Tuhan, anak Daud. Murid-murid Tuhan mengatakan, suruh usir dia itu, buat ribut, ramai, diusir aja. Tapi Tuhan tidak pernah menjawab, Tuhan tidak menjawab perempuan ini. Bahkan Tuhan mengatakan di ayat selanjutnya, Tuhan mengatakan, perempuan itu, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Karena perempuan ini adalah bukan dari bangsa Israel. Artinya bukan umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan tidak patut roti ini dikasihkan kepada anjing. Tapi perempuan ini terus berdoa, bahkan ketika dia tidak dihiraukan oleh Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan. Dia mengatakan tidak patut memang roti ini diberikan kepada anjing, tapi anjing memakan dari remah-remah meja tuannya yang jatuh. Yesus bukannya tidak peduli pada wanita ini karena tidak segera menjawab permohonannya, tapi Yesus ingin menguji imannya. Yesus ingin perempuan ini meminta kepadanya berulang-ulang mengejar pertolongan Tuhan dengan gigih. Yesus ingin tahu, Yesus ingin bukti imannya kepadanya, bahwa Yesus ingin melihat iman perempuan ini kepada Yesus. Kalau memang dia percaya kepada Yesus, Tuhan, akhirnya ayat selanjutnya dikatakan, maka jawab Yesus dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga
anaknya sembuh. Terkadang suatu masalah, persoalan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam pelayanan Tuhan. Mungkin kita ditolak oleh orang-orang sekitar kita. Mungkin kita tidak disenangi oleh seorang-orang kita. Mungkin kita tidak dihiraukan, tidak dipandang oleh orang-orang kita. Bahkan melayani pekerjaan Tuhan, mungkin ditolak. Tapi ketika kita tetap percaya, mencari Tuhan dengan segenap hati, berseru, minta pertolongan Tuhan, maka mujizat itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya Tuhan berkuasa mengubah air menjadi anggur. Tuhan berkuasa mengubah orang-orang yang menolak kehidupan kita, mengubah dia untuk datang percaya kepada Tuhan. Asal kita dengan gigih, maka Tuhan izinkan. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami suatu kekeringan rohani di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan ingin menguji iman kita, ingin melihat kegigihan iman kita ketika kita ditolak, ketika kita tidak dianggap, ketika kita diremehkan. Tuhan ingin melihat kegigihan iman kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap berseru-seru kepada Tuhan. Seperti perempuan ini, Tuhan mengatakan tidak layak roti ini untuk anjing, dianggap anjing. Tapi perempuan ini tidak pernah menyerah. Dia terus datang kepada Tuhan, berteriak terus kepada Tuhan, bahkan dia menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya belas kasih Tuhan, iman dia itu menyembuhkan, iman perempuan ini menyembuhkan anaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak mudah kecewa, tidak mudah undur hati, tidak mudah tawar hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, sekalipun kita mengalami segala masalah persoalan yang ada. Tapi ketika kita tetap gigih berseru kepada Tuhan, saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Pengorbanan seperti inilah yang menghangatkan hati Tuhan sebetulnya. Ketika kita mengalami suatu kekeringan di dalam kehidupan kita, bukan karena kesalahan kita ya, bukan karena kita memang meninggalkan Tuhan, tapi kita sudah setia kepada Tuhan. Tapi kenapa ya, kok saya rasanya tidak bisa connect berdoa, rasanya kok males, rasanya kok Tuhan itu jauh dari saya, padahal saya itu setia kepada Tuhan. Kenapa ya kok saya mengalami seperti ini? Tapi ketika kita tetap berkorban, tetap setia membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sekalipun kita mungkin tidak bisa mengerti firman yang kita baca, karena tidak ada connect dengan Tuhan. Tapi ketika kita tetap mau berkorban, setia kepada Tuhan, pengorbanan seperti inilah yang menghangatkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sedang menguji iman kita. Kalau kita semuanya baik-baik, semuanya enak, semua serba diberkati oleh Tuhan, semua doa-doa kita semua dijawab oleh Tuhan, maka hal itu tidak akan kesetiaan kita, ketaatan kita itu sudah pasti enak ya, lancar gitu ya. Tapi ketika kita mengalami hal ini seperti ini, kekeringan seperti ini, ketika kita tetap mencari hadirat Tuhan, kita tetap berusaha. Tuhan, sekalipun aku tidak merasakan kehadiran Tuhan ketika saya berdoa, tapi aku tetap percaya Tuhan ada bagi aku. Ini pengorbanan yang seperti ini yang menghangatkan hati Tuhan. Kegigihan
hati kita, kegigihan kita untuk tetap taat dan setia. Meskipun tidak ada semangat, lesu di dalam kehidupan kita, capek, tidak ada konek, ngantuk mungkin, tapi ketika kita tetap taat, setia, ini pengorbanan, suatu pengorbanan yang menghangatkan hati Tuhan. Yakobus 1 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Tuhan menguji kehidupan kita dengan masalah persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bertekun mencari Tuhan. Jadi ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan kepada Tuhan. Tuhan menggunakan musim kering untuk mengajar kita supaya kita tetap bertekun mencari Tuhan. Tekun terus penting, meluangkan waktu untuk Tuhan. Saya baca seorang Blacksy Pasca apa gitu, itu mengatakan bahwa di dalam seseorang ini ada ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun, oleh kekayaan, oleh kedudukan, oleh materi keduniaan. Pokoknya yang ada di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini ada ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun yang ada di dunia ini. Hanya dapat diisi oleh Tuhan Yesus. Jadi ruang kosong di dalam manusia ini hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa diisi yang namanya kekayaan, kedudukan, bahkan materi apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini tidak bisa mengisi ruang kekosongan yang ada di kehidupan kita. Kalau nggak salah itu namanya Blacksy Pasca, gitu. Saya pernah baca seperti itu. Dia mengatakan itu seperti itu. Dan ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan manusia. Dan saya yakin dan percaya, sekalipun kita mempunyai apapun yang ada di dunia ini ya, kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami suatu yang namanya kekosongan dalam kehidupan kita. Materi, kedudukan, kekayaan yang ada di dunia ini tidak akan bisa mengisi kekosongan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mengalami, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kekosongan itu akan Tuhan isi. Jadi kesetiaan sangatlah berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk mencari segala hal itu harus tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam segala hal, bahkan hasrat untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan pun kita harus tergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang pandai, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, Tuhan tidak mencari orang yang kaya, tapi Tuhan mencari orang yang setia, orang yang mau dibentuk, orang yang mau diproses. Orang yang seperti ini adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk dapat menjadi alat kerajaannya. Kitab Rut itu ya, Rut itu kita tahu bagaimana Rut itu ya. Rut itu menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa kepada mertuanya Naomi. Sekalipun suaminya sudah meninggal, dia itu setia kepada Naomi. Ketika Naomi itu menyuruh Rut untuk kembali ke Moab, pada keluarganya, Naomi mempunyai dua menantu ya. Yang satunya kan kembali ke keluarganya. Tapi Rut ini ketika Naomi menyuruh untuk kembali ke bangsa Moab dan kembali ke keluarganya, Rut memilih untuk tetap bersama Naomi. Rut mengatakan, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku.
Kesetiaan Rut pada Naomi adalah cerminan kesetiaan kita kepada Allah. Rut rela meninggalkan bangsanya. Rut rela meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Naomi. Bahkan Rut bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhannya. Karena pada waktu itu adalah masa kelaparan dan masa kesulitan. Jadi kisah Rut ini merupakan suatu contoh, suatu teladan, suatu kesetiaan yang harus dimiliki oleh orang percaya pada Allah. Meskipun pada waktu itu sulit, Rut mengalami kehidupan yang sulit. Karena pada masa itu adalah masa kelaparan dan masa kesulitan. Rut mengalami kehidupan yang sulit. Dia, kalau di sini itu apa ya namanya ya? Kalau di desa saya itu namanya sih ngasak ya. Kalau di sini nggak tahu apa namanya. Itu sama ya. Jadi Rut ini bahasa kita itu ngasak ya. Ngasak padi itu loh. Hidupnya itu mencari yang sudah dibuang itu. Tapi luar biasa pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan menggerakkan orang-orang itu, bos itu yang punya ladang itu mengatakan pada pegawai-pegawainya, jangan dibersihkan semua, tinggalkan beberapa itu untuk supaya Rut ini mendapat lebih banyak. Loh, Tuhan itu sangat luar biasa. Pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita percaya setia mengikut Tuhan, luar biasa. Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Pertolongan Tuhan pada keluarga saya juga sangat luar biasa. Ketika kami sekeluarga itu setia kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, sepertinya ini tidak mungkin. Tapi sungguh luar biasa. Tuhan sediakan itu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Bahkan masa pandemi pun tim keluarga kekasih Tuhan itu tetap dipakai Tuhan. Tetap diberkati Tuhan. Bisa memberkati gereja-gereja di desa-desa itu. Semua saya percaya ini bukan karena kekuatan saya atau suami saya. Tapi semua karena kesatuan tim keluarga kekasih Tuhan berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Sehingga Tuhan itu mencurahkan berkat. Sehingga tim keluarga kasih Tuhan, meskipun pandemi, masa pandemi waktu itu, tapi tim keluarga kekasih Tuhan bisa tetap memberkati gereja-gereja di desa. Bahkan kita waktu itu pandemi melayani Natalan di lereng Gunung Wilis. Kita bisa memberkati jemaat-jemaat di situ. Bukan karena apa? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan tim keluarga kekasih Tuhan. Tapi semua itu karena kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan tim keluarga kekasih Tuhan. Karena apa? Karena kami tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun waktu itu pandemi tidak bisa bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Tapi saya percaya teman-teman tim keluarga kasih Tuhan di rumah tetap berdoa untuk pelayanan ke desa-desa. Saya yakin dan percaya ada kesatuan hati, ada kesatuan roh di dalam pelayanan. Maka berkat Tuhan itu dicurahkan, Tuhan mempercayakan berkat-berkat itu kepada kita. Rut ini adalah suatu teladan contoh. Bahkan melalui Rut Allah memberikan keturunan yang menjadi leluhur Raja Daud dan Yesus Kristus. Kisah Rut ini. Karena apa? Karena kesetiaan Rut. Karena ketaatan Rut. Ketika Naomi menyuruh Rut harus begini, kamu harus melakukan ini. Nanti ketika Boas itu datang kamu harus melakukan seperti ini. Rut itu nurut sama Naomi. Taat sama Naomi. Setia kepada Naomi, setia kepada Allah. Karena bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dia setia. Maka Tuhan mempercayakan kepada Rut. Dia menjadi leluhur Raja Daud dan Yesus Kristus.
karena ketaatan Rut dan kesetiaan Rut. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Dia selalu ada di segala musim kehidupan kita. Tuhan akan tetap setia kepada kita. Sekalipun seolah-olah kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah bisa mengingkari perjanjiannya. Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap Allah yang setia kepada kita. Yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami suatu kekeringan rohani, jangan menjauh dari Tuhan, tapi tetap taat dan berdoa. Baca firman yang perlu kita lakukan. Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ayat ini berbicara betapa pentingnya kita memiliki hubungan yang mendalam dengan Allah, seperti pentingnya air bagi rusa. Rusa itu kalau mengalami suatu kehausan, dia haus, dia akan mencari air dengan sekuat tenaga. Dia akan mencari di mana ada air. Dia bahkan berani mempertaruhkan dirinya dari bahaya untuk mendapatkan air. Ketika dia menemukan air, dia minum, sekalipun itu membahayakan dirinya, dia akan tetap mencari air itu. Rusa itu seperti itu. Jiwanya, pemazmur mengatakan jiwanya merindukan Tuhan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Dan ketika kita rindu hal seperti itu, mencari Tuhan, sekalipun kita mengalami yang namanya kekeringan, maka jawaban itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah air kehidupan. Yohanes 4 ayat 10b dikatakan bahwa Tuhan adalah air kehidupan. Saudara, bila saat ini kita merasakan yang namanya kekosongan hati, yang membuat kita merasa kering, tanpa kebahagiaan, tanpa damai sejahtera, maka yang perlu kita lakukan mendekat kepada Tuhan, minta sama Tuhan untuk selalu dicurahkan Roh Kudusnya. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan aku masalahku banyak, persoalanku banyak. Aku tidak bisa berdoa sama Tuhan, aku tidak bisa membaca firman Tuhan. Kalau berdoa aku malas, soalnya kok tidak dijawab-jawab doaku sama Tuhan. Maka kita malah menjauh dari Tuhan. Maka persoalan itu bukan terselesaikan, tapi persoalan itu akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Karena kita menjauh dari Tuhan. Tapi ketika kita mengalami suatu yang namanya kekeringan rohani di dalam kehidupan kita, maka kita melekat kepada Tuhan, menjalin hubungan kepada Tuhan seperti rusa merindukan air sungai yang berair. Demikian hati kita merindukan aliran sungai itu yang datangnya daripada Tuhan, air kehidupan yang datangnya pada Tuhan. Ketika kita terus memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan adalah air yang menyegarkan kehidupan kita. Tuhan adalah air yang menyegarkan kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, dunia semakin hari bukan semakin baik. Baik dalam perekonomian, mungkin dalam pelayanan, bahkan ketika kita membicara tentang firman Tuhan. Ya, saya pernah dapat kesaksian dari teman saya. Dia itu sebetulnya ibu ini sebetulnya ingin menolong murid yang sedang kerasukan setan. Tapi ketika didoakan si murid ini sembuh, mungkin setannya lari, mungkin takut.
Ya bukan mungkin, ya pasti lari takut karena roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tapi apa penghakimannya? Maka ibu ini dikatakan mengkristenkan muridnya. Ada penolakan dalam kehidupan kita. Ketika kita ada penolakan, tapi ibu ini dia sebagai waktu itu kepala sekolah kalau enggak salah. Akhirnya ditaruh di tempat yang lain yang tidak punya keduduk jabatan, iya, tidak punya meja sendirilah, maksudnya itu gitu. Tapi yang ibu ini tetap setia. Dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Akhirnya saat ini saya mendengar kesaksiannya luar biasa. Tuhan pulihkan luar biasa. Sangat luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang setia, yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sekalipun ada penolakan, sekalipun masalah apapun yang ada di dunia ini, tetap cari Tuhan, tetap menyembah, memuji Tuhan. Mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakub 4 ayat 8b, ayat 8a. Mendekatlah pada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita mengalami suatu masalah, jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu ada bagi hidup kita. Dan carilah Tuhan selagi Ia berkenan dicari. Seperti halnya rusa menjaga kelangsungan hidupnya dengan mencari air. Begitu pentingnya juga kita menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, baca firman, dapat membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Air yang menyegarkan itu adalah Tuhan. Di dunia ini tidak ada air yang menyegarkan kehidupan kita ini yang sejati abadi. Tidak ada. Kita haus, minum, nanti haus lagi. Tapi air kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan menyegarkan kita terus sepanjang hidup kita. Sekalipun kita mengalami masalah kehidupan di dalam kehidupan kita, tapi air kehidupan itu tetap mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mendekat terus kepada Tuhan dalam segala pergumulan kita. Mari kita nyanyikan pujian. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Mungkin kalau ada saudara-saudara yang mengalami pergumulan, mungkin mengalami suatu kekeringan rohani, padahal saya ini setia kepada Tuhan. Tapi kenapa ya saat ini saya kok males berdoa, kok lesu, letih, ngantuk gitu rasanya. Itu tandanya mengalami suatu kekeringan rohani, bukan karena Tuhan tidak setia, tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk menguji iman kita, untuk melihat kegigihan kita percaya kepada Tuhan. Tak mungkin saudara-saudara mempunyai pergumulan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara-saudara mau didoakan oleh hamba-hamba dari tim keluarga kasih Tuhan, saudara-saudara boleh bangkit. Oh ya. Haleluya. Baik, saya mau meteraikan firman yang sudah dibagikan oleh Bu Elis. Saya tadi bilang sama suami saya duduk di situ. Tuhan itu kok tahu ya. Mata Tuhan itu menjelajah setiap kita. Apa kondisi kita, apa hati kita. Bukan suatu kebetulan gitu loh. Firman yang disampaikan Bu Elis itu
benar-benar jawaban dan berkat untuk saya. Bukan suatu kebetulan. Ada penolakan. Mungkin Bapak Ibu mengalami, saya baru saja. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Semua yang terjadi tidak ada lepas dari pandangan matanya. Yang terpenting adalah respon yang benar. Dan percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Amin. Manusia boleh ya, yang dikatakan tadi meremehkanlah, merendahkanlah. Tetapi Tuhan itu lebih tahu di atas semua. Amin. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kecewa. Ya, sekalipun memang kalau pada saat menghadapi semua orang, daging, manusia ya, mengalami sesuatu yang mengecewakan itu pasti sakit. Tapi saya bilang suami saya tadi malam, hanya dengarkan saya dulu, tolong didengarkan, tampung apa yang saya rasakan. Dan pada saat saya nangis sungguh-sungguh, nangis habis-habisnya. Tetapi setelah itu saya bilang, "Pa, layani aku, doakan aku, kita perjamuan kudus agar saya dilepaskan. Saya tidak mau hati saya ini tersimpan, terselip. Ada akar pahit, akar kekecewaan, saya tidak mau." Kemudian saya perjamuan kudus dengan suami melayani saya, kelegaan semua lepas. Dan pagi ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk tetap melayani. Amin. Tuhan sudah tempatkan kita pada posisi, pada tempat masing-masing. Bukan ukuran manusia. Percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Amin. Haleluya. Baik, kita akan siapkan selanjutnya. Firman Tuhan itu luar biasa menjadi jawaban hidup kita. Sekarang Tuhan penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupku. Tuhan, saya minta jemaat untuk berdiri. Penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhi. Minta sama Tuhan untuk dipenuhi kuasa Roh Kudus, untuk dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah kekuatan kehidupan kita untuk menghadapi apapun yang terjadi. Roh Kudus adalah penolong, penghibur, kekuatan dalam kehidupan kita. Penuhi kami, Dipenuhi oleh penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan, penuhi kami, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
Kudus terus bekerja di tempat ini. Pulihkan kami Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi
bersama-sama kami kerjakan dari awal pertengahan bahkan sampai akhir. Terima kasih Tuhan buat segala berkat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Elis. Tuhan berkati hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu dalam kesetiaan bersama Pak Bagio sebagai suami dalam tim PDKKT ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Tuhan menyertai selalu bagi kehidupan dan keluarga besarnya. Pakai Bu Elis untuk menjadi alat Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Firman yang sudah memberkati setiap kami terima dengan penuh ucapan syukur, firman yang menjadi jawaban untuk setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu bagi gereja GKN Bulu Lawang di tempat ini. Pagi ini Engkau sudah melakukan di mana karya-Mu untuk menyelamatkan setiap kami. Tuhan sudah sembuhkan yang sakit, Tuhan yang sudah memberikan kelegaan yang berbeban berat, bahkan Tuhan yang sudah melepaskan setiap yang terbelenggu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Hak hidup kami benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati firman, sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk pelayanan tim keluarga kasih Tuhan. Ada kelegaan buat kita semua, amin. Ya, terima kasih berkat firman Tuhan, berkat pujian penyembahan, juga berkat semua kita didoakan ya. Ada kelegaan buat kita semua. Kita akan berikan persembahan. Yang kedua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap berkat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Elizabeth. Biarlah Tuhan yang mengurapi beliau lebih lagi di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan juga memberkati tim KKT yang sudah melayani pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan, Tuhan sucikan, kuduskan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Buat persembahan Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus berkati kita dengan berlimpah. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Hari Selasa di tempat ini kita menjadi tuan rumah untuk ibadah garis depan Malang Selatan jam 10 pagi. Ya, Bapak Ibu yang ada waktu untuk hadir silakan untuk hadir sebelum jam 10 ya, untuk terima tamu, istilahnya seperti itu. Menyambut hamba-hamba Tuhan dari Malang Selatan untuk hadir beribadah, berfellowship bersama di tempat ini. Buat Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan untuk menjamu para hamba Tuhan ini, silakan nanti hubungi saya atau Ibu Gembala. Ibadah menara doa dialihkan sekalian untuk ibadah hamba-hamba Tuhan Malang Selatan. Hari Minggu kembali kita akan bertemu di ibadah raya pukul 6 pagi dan ibadah sekolah minggu jam 6:30 pagi dan ibadah pemuda remaja jam 8:30 pagi.
Itulah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dipuaskan, kami boleh Tuhan berikan kelegaan, sehingga kami pulang dengan bawa sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa saat ini jemaat-Mu yang tidak dapat datang, Ibu Tuti, Ibu Madrim, Ibu Nono yang dalam kondisi sakit, Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau berikan kesembuhan sehingga dengan tubuh yang sehat mereka boleh kembali datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati untuk rombongan dari Surabaya, Sidoarjo. Tuhan berkati apa yang sudah Tuhan beliau berikan semuanya. Engkau yang akan menggalikan dengan limpahnya. Berkati Belis dengan keluarga, dengan timnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Biar Engkau berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami, berkati lingkungan daerah tempat tinggal kami. Terima kasih Bapa, sebentar jemaat-Mu mau pulang, Tuhan lindungi. Sertai tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Baik yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik yang naik tumpangan, Tuhan sertai tiba di rumah dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Tuhan sudah berkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Diberkati engkau yang percaya kepada Tuhan. Amin. Diberkati pekerjaanmu, Haleluya. diberkati pelayananmu, Amin. diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati sekolahmu, Amin. diberkati anak cucu menantumu. Amin. Haleluya. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan memberkati. Haleluya. Karena Tuhan selalu ada, memberi kekuatan, memberi perlindungan kepada engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melimpah atas kehidupanmu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati apapun yang engkau perbuat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya menerima berkat sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Minta tolong ini